Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran Surat Maryam ayat yang ke-59 sampai ayat yang ke-63. Ayat yang ke-59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Tafsir ayat yang ke-59 setelah menyebutkan kisah para nabi yang ikhlas ini, yang konsisten mengikuti hal-hal yang mendatangkan ridho Rabb mereka serta senantiasa bertaubat kepadanya, Allah Ta'ala menyebutkan kisah orang-orang yang datang setelah zaman mereka dan melakukan perubahan terhadap sesuatu yang diperintahkan kepada mereka, dan bahwa datanglah mim ba'dihim khalfun, sesudah mereka pengganti yang jelek. Mereka kembali kepada kemunduran dan keadaan semula. Lalu adha'us sholata, mereka menyia-nyiakan sholat, yang mana mereka diperintahkan untuk menjaga dan menegakkannya. Mereka meremehkan sholat dan tidak menghiraukannya. Jika mereka sudah mengabaikan sholat yang merupakan tiang agama, tolak ukur keimanan dan keikhlasan kepada Allah yang merupakan amal yang paling ditekankan dan paling afdol, maka pasti mereka lebih menyia-nyiakan lagi menolak syariat agama mereka yang lain. Penyebab yang mendorong mereka melakukan ini adalah karena mengikuti bujukan-bujukan hawa nafsu dan keinginan-keinginannya, sehingga perhatian mereka tercurahkan pada hawa nafsu dan lebih mengutamakannya daripada hak-hak Allah. Maka lahirlah sikap penyia-nyiaan terhadap hak-hak Allah dan condong kepada godaan-godaan hawa nafsunya. Apapun yang tampak bagi mereka, niscaya mereka segera berusaha untuk meraihnya. Dan dengan kondisi apa saja yang tiba-tiba muncul, mereka pasti sepakat untuk menempuhnya. Fasaufa yalqauna ghayya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan, yaitu azab yang berlipat lagi sangat keras. Ayat yang ke-60, illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yadkhulul jannata wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal sholih, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya, dirugikan sedikit pun. Tafsir ayat yang ke-60. Kemudian Allah Ta'ala mengecualikan dengan firman-Nya, illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat dari kesyirikan, bid'ah-bid'ah dan kemaksiatan. Dia berhenti darinya, menyesal dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Wa amana, dan beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir. Wa amila sholihan, dan beramal sholih, yaitu amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah lewat lisan para rasulnya jika diperuntukkan mencari wajah Allah dengan amalan itu. Faulaika, maka mereka itu orang yang memadukan antara taubat, keimanan, serta amal sholih, yadkhulunal jannah, akan masuk surga yang berisi kenikmatan yang abadi, kehidupan yang selamat dari gangguan, dan berada di dekat Rabb yang maha mulia. Wala yudlamuna syai'an, dan tidak dianiaya, dirugikan sedikit pun dari amalan-amalan mereka. Bahkan mereka menjumpai amalan-amalan mereka sempurna dengan ganjaran yang penuh dan berlipat-lipat jumlahnya. Ayat yang ke-61, jannati adnin allati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaibi innahu kana wa'duhu ma'tiya, yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Zat yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya dengan cara gaib. Sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Tafsir ayat yang ke-61.
Kemudian Allah menyebutkan bahwa surga taman yang dijanjikan untuk dimasuki tidaklah seperti taman-taman yang lain. Akan tetapi jannati adnin, surga Aden, yaitu surga tempat hunian tetap, tidak akan pernah ditinggalkan, tidak akan pernah diganti, dan tidak akan lenyap. Hal ini disebabkan oleh luasnya surga itu serta besarnya kuantitas kenikmatan padanya, berupa kebaikan-kebaikan, kegembiraan, kebahagiaan, dan kesenangan, serta keceriaan. Allati wa'ada rahmanu ibadahu bil ghaib, yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman yang maha pemurah kepada hamba-hambanya dengan cara gaib, yaitu surga yang dijanjikan oleh Ar-Rahman. Allah merangkaikan kata surga dengan namanya Ar-Rahman karena di dalam surga Aden itu terdapat curahan rahmat dan kebaikan yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga, dan tidak terlintas dalam benak manusia. Allah juga menamakan surga ini sebagai rahmatnya. Allah berfirman, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah surga. Mereka kekal di dalamnya. Ali Imran ayat yang ke-107. Begitu pula pada penggandengan kata surga dengan nama Ar-Rahman, terdapat isyarat yang menunjukkan kontinuitas kebahagiaan di dalamnya, dan bahwa surga itu abadi dengan keabadian rahmat Allah yang merupakan pengaruh dan konsekuensi rahmatnya. Kata ala ibad, hamba-hamba dalam ayat ini maksudnya adalah hamba dari ketuhanannya, ilahiyah Allah, yaitu para hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah dan konsisten melaksanakan syariatnya, sehingga alang ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah menjadi predikat mereka. Sebagaimana firman Allah, wa ibadur rahmani, dan hamba-hamba dari zat yang maha penyayang itu, Al-Furqan ayat 63. Dan ayat-ayat yang semisalnya. Berbeda dengan para hamba Allah dalam konteks kepemilikan semata, yang tidak pernah beribadah kepadanya. Mereka ini meskipun sebagai hamba dan pengaturan rububiyah Allah karena Allah telah menciptakan mereka, memberi rizki dan mengatur mereka. Namun mereka ini tidak termasuk dalam golongan hamba al-uluhiyah, al-ubudiyah, al-ikhtiyariyah. Hamba yang beribadah karena kemauan sendiri, yang pelakunya berhak mendapatkan pujian. Mereka menghambakan diri karena terpaksa. Mereka tidak berhak mendapat pujian sama sekali. Firman Allah bil ghaibi, dengan cara gaib, ada kemungkinan kata ini berhubungan dengan wa'adar rahmanu, yang dijanjikan oleh zat yang maha pemurah. Berdasarkan ini, maka pengertiannya adalah bahwa janji Allah memberikan surga kepada mereka itu merupakan janji gaib yang belum pernah mereka saksikan dan lihat. Namun mereka mengimaninya, meyakini ketidaktampakannya, dan mereka pun berusaha menggapainya dengan sekuat tenaga. Padahal mereka belum pernah melihatnya. Lalu bagaimanakah seandainya mereka pernah melihatnya? Sudah pasti mereka akan lebih antusias lagi untuk mendapatkannya, lebih termotivasi lagi, dan akan lebih giat lagi berusaha. Sehingga ini merupakan pujian bagi mereka dengan sebab keimanan mereka terhadap perkara yang gaib, yang merupakan keimanan yang bermanfaat. Ada kemungkinan juga bil gaib dengan cara gaib berkaitan dengan kata ibadah, para hambanya, yakni orang-orang yang beribadah kepadanya secara gaib, secara tidak langsung menghadapnya, dan mereka tidak dapat melihatnya. Inilah ibadah mereka, padahal tidak pernah melihatnya. Seandainya mereka pernah melihatnya, maka pasti mereka lebih rajin untuk beribadah kepadanya. Lebih besar taubat mereka kepadanya, lebih agung kecintaan dan kerinduan mereka kepadanya. Ada kemungkinan pengertian ayat ini bahwasanya surga-surga yang dijanjikan oleh Allah kepada para hambanya termasuk sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh imajinasi manusia, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dalam cara pengungkapan seperti ini terdapat upaya membangkitkan kerinduan kepadanya dan sifat atau gambaran yang masih global yang berpotensi menyulut jiwa-jiwa dan menggairahkan jiwa yang diam agar mencarinya. Sehingga ini sama dengan firman Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. As-Sajdah ayat yang ke-17. Semua makna ini benar, akan tetapi kemungkinan pengertian pertama lebih utama. Dalilnya adalah firman Allah, innahu kana wa'dahu ma'tiyya. Sesungguhnya
janji Allah itu pasti akan ditepati. Maksudnya pasti terjadi. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji dan Allah itu sebenar-benarnya zat yang berkata. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.